Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Istighfar, Allah pasti senyum. Begitu kita istighfar, Allah ketawa. Dan itu memang kayak gitu hadisnya. Ketika Nabi membaca doa safar, kemudian Nabi di akhir mengucapkan kalimat istighfar, lalu Nabi menutup dengan kalimat famay yaghfirudz dzunuba illa anta. Siapa yang akan mengampuni dosa selain Engkau ya Allah? Lalu Nabi tertawa. Ali bin Abi Thalib bertanya, "Ya Rasulullah, ma yudhikuk?" Kenapa engkau tertawa ya Rasulullah? Aku tertawa karena Allah tertawa. Kenapa Allah tertawa? Allah senang kepada orang yang beristighfar. Nabi aja bilang Allah tuh tertawa loh kalau kita istighfar. Jadi bukan Allah tuh nggak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita nggak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita nggak pernah ngecewain Allah sama sekali. Allah hilangkan semua catatan kita. Kita datang pada Allah, Rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah seolah-olah. Nggak ada, lu kan kemarin gitu. Enak aja lo istighfar sama gue. Nggak ada Allah kayak gitu-gituan mah. Itu mah kita. Ada teman kita salah datang ke kita kan. Apalagi salahnya nikung kan ya. Wah itu mah. Kalau salahnya nikung kayaknya tidak ada maaf bagimu. Apalagi salahnya pakai kartu undangan. Kita ketemuan yuk. Di mana? Di kafe. Ada sesuatu yang aku pengen nyampein ke kamu gitu. Oh iya datang. Aku pengen nyampein berita bahagia. Apa tuh? Aku pengen nikah. Dengan siapa? Dengan si Neng Saroh misalnya. Neng Saroh yang mana? Neng Saroh yang kita sering ngobrol sama dia. Akhirnya apa yang terjadi? Gara-gara kita tahu dia mau nikah dengan orang yang sangat kita idam-idamkan. Alasan dia apa? Lah kamu kan juga belum jadian sama dia. Jadi kan masih terbuka. Siapa aja boleh masuk dong. Ini orang-orang yang paling kejam. Tidak punya hati. Gak punya hati banget tuh. Jadi teman makan teman. Coba, kita pernah gak mengkhianati Allah Subhanahu Wa Taala? Allah yang ngasih nikmat, syukurnya ke makhluk. Allah yang ngasih kebaikan untuk kita, ngasih jalan keluar, nolongin kita dalam masalah. Giliran yang manggil Allah, kita gak datang. Giliran yang manggil makhluk, kita datang. Giliran untuk Allah, kita bilang ngantuk. Giliran untuk makhluk, nggak tidur semalaman pun kita siaga. Kenapa bisa gitu? Kadang kita syirik kepada Allah itu bukan dengan menyembah, tetapi syirik kepada Allah itu dengan cinta. Kita menyekutukan cinta kita kepada Allah. Tapi gimana pun kita menyakiti perasaan Allah, begitu kita datang, ya Allah, maaf ya yang kemarin, nggak apa-apa, udah nggak usah ingatin lagi, udah biarin aja. Mau apa, minta. Allah tuh kayak gitu. Cuma bilang maaf ya yang kemarin, astaghfiruka wa atubu ilaik. Coba kalau manusia digituin, maaf yang kemarin, maaf. Setelah semua yang kamu lakukan itu maaf. Ini bakat acting yang belum tersalurkan. Jadi Allah tuh seneng banget kepada hamba yang beristighfar. Jadi kalian kalau teman-teman kita semuanya kalau istighfar sama Allah tuh yang pede. Allah mau nggak ya? Gak enak kamu aja deh yang istighfarin buat gua. Ya Allah, istighfar buat dia gitu. Kan enggak perlu gitu kan? Ini karena kita enggak pede. Saya enggak enak maju sama Allah. Kamu aja yang soft pertama, saya mah paling belakang. Kenapa? Soalnya saya banyak dosa. Enggak mau ntar Allah ngelihat ke saya, ntar gimana saya mau jawab apa? Enggak perlu. Karena kalau kita datang kepada Allah, pede aja karena Allah Maha Ghaffar, Ghafur. Dua lagi tuh. Ghaffar dan Ghafur. Ampunannya sangat luas. Tidak ada batas, sebanyak apapun dosa pasti diampuni. Ghafur atau Ghaffar juga berarti walaupun kita mengulangi lagi kesalahan, kita datang lagi Allah maafin lagi. Kita salah lagi, kita datang lagi Allah maafin lagi. Allah gak pernah berputus asa mengampuni dosa kita. Yang terjadi justru kita putus asa minta ampun pada Allah. Gak pernah Allah putus asa. Kan saya sering bacain ayat Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim La taqnatu min rahmatillah La taqnatu min rahmatillah Allah
Allah tuh sayang banget sama kalian teman-teman. Sayang banget sama kita semuanya. Sayang. Apa bukti sayangnya? Udah banyak dosa masih dipanggil Qul ya ibadiyah. Katakan kepada hambaku. Masih dianggap hamba tuh. Dan dalam Al-Quran istilah hamba itu istilah pengagungan. Jadi ketika seorang manusia disebut hamba Allah berarti dia diistimewakan. Udah banyak dosa Allah masih bilang ya ibadi. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Minta ampun kepada Allah. Ada dosa apapun minta ampun kepada Allah. Allah pasti akan mengampuni. Begitu kita minta ampun belum selesai kalimat istighfar kita. Kalau benar-benar dari hati baru astagfirullah, udah Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Seolah-olah kalau kita mau ngucapin astagfirullahalazim baru kemudian meninggal, Allah gak akan bingung. Dia tadi ngucapinnya astagfirullah atau astaga ya? Enggak. Gak pernah Allah gitu. Tadi kan itu bisa astaga, bisa astagfirullah kan gitu kan ya? Gak mau Allah kayak gitu. Allah tahu alimun bidzati sudur. Hambaku itu udah beristighfar. Ya Allah tapi belum sempurna kalimatnya. Gak masalah. Karena Allah tidak melihat dengan apa yang kita lakukan atau apa yang kita tampakkan. Tapi Allah melihat apa yang kita simpan di dalam hati. Istaghfiru rabbakum. Minta ampun pada Allah. Tapi dosa saya banyak banget ya Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ngampuni semua dosa. Tapi saya pernah syirik ya Allah, jami'a. Saya pernah durhaka sama orang tua ya Allah, jami'a. Saya pernah mencuri ya Allah, jami'a. Bahkan saya dulu sering berzina ya Allah, gimana akan diampuni? Yaghfirudz dzunuba jami'a. Gak ada yang gak diampuni. Enak banget hubungan sama Allah tuh. Enak banget, santai gitu. Allah mah zatnya. Allah mah zatnya tuh nggak baper kayak kita dan nggak terlalu hard feeling. Mudah urusan sama Allah. Yuridullahu bikumul yusra. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala senang sekali kepada hamba-hamba yang beristighfar. Dan istighfar ini salah satu amalan favorit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mungkin ada yang favoritnya senang push up. Sehari push up-nya 100 kali. Gak pernah ketinggalan, setiap hari 100 kali. Sampai ngebentuk gitu ya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehari beristighfar 70 atau 100 kali. Itu favorit Nabi banget. Jadi selain kita punya kegiatan rutin, punya hobi untuk olahraga, coba juga kita riyadhah batin, olahragakan hati kita dengan istighfar. Dan kalau dilakukan secara terus-menerus, itu hasilnya luar biasa. Kapan ketahuan? Nanti kalau kita lagi butuh sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata istighfar itu membuat Allah sangat mengijabah doa kita. Sampai kadang-kadang mustahil diijabah, mustahil terwujud tapi Allah wujudkan. Karena idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sama kayak orang yang rajin push up, kapan ketahuannya? Nanti pas dia lagi belanja sama istrinya ketahuan, wes hasil push up teh. Mah, lagi aja enggak apa-apa. Pak, ini udah berat banget. Enggak apa-apa, kan push up setiap hari. Bawain barang istri ya. Walaupun sunnahnya nih insert dikit. Sunnah dalam belanja di pasar itu bawa barang sendiri-sendiri. Nabi itu enggak suka menitipkan barang belanjaan beliau kepada orang lain. Dan ternyata hikmahnya apa? Biar ketahuan kalau kita belanjanya udah banyak. Bayangin kalau kita belanja, terus belanjaan kita dititipkan kepada orang lain. Supir kita mungkin, atau asisten rumah tangga, atau kepada suami, atau kepada istri. Enggak ketahuan kalau kita udah belanja banyak. Nah, jadi gara-gara kita rajin push up, nanti ketika ada masalah, manfaat tuh. Ban mobil kempes, ngedorong ya. Atau ganti ban mobil juga kan, cowok sejati mah kan harus minta ganti ban mobil. Masa pas ban mobil kempes nelpon misalnya asuransi apa datang, itu agak kurang keren sih. Walaupun mudah. Jadi yang keren itu justru jangan mudah-mudah amat. Persulitlah hidup kalian supaya keren. Demi mencari keren, pencitraan, jadi cari masalah. Ketahuanlah orang yang rajin olahraga, orang yang rajin tilawah Al-Quran, orang yang rajin
tahajud, orang yang rajin puasa, suatu saat nanti itu pasti akan ada hasilnya.